Purwokerto, Surabaya, Garut, Solo, Wonogiri. Nah ini ya bisa kelihatan. Tegal, Purwokerto, Surabaya via utara. Kemudian Jateng, Jatim via utara. Tasikmalaya, Wonosobo. Apa Uluh. Assalamualaikum, sampurasun, selamat pagi, siang, sore, malam, teman jalan-jalan seru. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jalan-jalan seru dapat kabar, katanya sih terminal Cicaheum yang akan digunakan sebagai depo BRT atau Bandung Rapid Transit sekarang seharusnya sih sudah dikosongkan. Dan kita mau lihat nih kondisi terkini dari terminal Cicaheum setelah seharusnya dikosongkan. Apakah memang sudah dikosongkan atau masih ada PO-PO yang beroperasi? Oke teman-teman, kita coba lihat ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Dan dari Jalan Ahmad Yani kita mulai ya. Gas! Oke teman-teman, jadi sekarang kita sedang berada di Jalan Ahmad Yani ya. Yang kabarnya katanya sih terminal Cicaheum itu seharusnya sudah dikosongkan sejak tanggal 25 Mei teman-teman ya. Karena pembangunan depo BRT atau Bandung Rapid Transit itu akan segera dimulai teman-teman ya. Kemudian juga ada isu katanya gimana sih untuk para angkot gitu ya yang sudah beroperasi sejak lama lah di Cicaheum. Dan menurut kabar Wali Kota Bandung Bapak Farhan gitu ya, katanya sih menginstruksikan agar untuk angkot masih tetap bisa beroperasi, tetapi tidak menjadikan terminal Cicaheum itu sebagai terminal gitu ya teman-teman. Jadi hanya sebagai feeder gitu. Jadi terus berputar aja gitu ya tanpa berhenti di terminal atau ngetem lah gitu ya. Nah itu kabarnya seperti itu. Jadi itu wacana yang beberapa driver angkot atau supir angkot itu belum mengetahui rencana itu ya. Jadi ada yang punya pendapat gimana pemerintah aja gitu, dan juga ada yang punya pendapat ya yang terbaik aja. Ada juga yang kenapa nggak seperti dulu aja gitu, sudah nyaman. Nah itulah berbagai macam pendapat dari pihak-pihak yang terkena dampak gitu teman-teman ya. Nah kita pengen lihat juga nih kondisi terkininya, yang menurut info katanya sih seharusnya itu sudah dikosongkan ya. Dan ini akan menjadi sebuah proyek besar ya, karena BRT ini akan menghubungkan beberapa wilayah, bukan hanya di Bandung saja, tapi Bandung Raya lah gitu ya, di luaran Bandung juga nantinya terhubung. Hanya saja yang dikhawatirkan teman-teman ya, setelah pembangunan ini tidak ada perubahan signifikan gitu ya. Dan apa sih sebetulnya tujuan dari BRT ini gitu ya? Kalau misalnya kita lihat dari dampak sosialnya gitu. Karena memang apakah hanya mengalihkan traffic atau jalur, atau ada tujuan-tujuan lain gitu ya, yang kita kadang-kadang juga bingung. Takutnya nanti setelah dibangun akhirnya dampaknya tidak terlalu signifikan. Yang kebayangnya kalau misalnya di Cicadas gitu, terus kemudian ada bus BRT-nya gitu,
kan tetap macet gitu ya. Kecuali kalau misalnya dibuatkan jalur khusus untuk BRT, terus kemudian shelter khusus BRT yang steril lah dari kendaraan-kendaraan lain. Nah, kalau itu mungkin itu bisa jadi solusi yang baik ya. Tapi kalau misalnya masih menumpang di jalan yang sudah ada, kan jalan yang sudah ada pun macet gitu ya. Nah, itu itu yang jadi pertanyaan ya. Apakah memang sudah direncanakan dengan baik, dimitigasi dengan baik gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Setelah barusan ada lampu merah, nah kita coba lihat kondisi terkini ke area terminal Cicahem ini teman-teman. Nah, ternyata kan angkot masih beroperasi ya teman-teman, tuh bisa kelihatan, dan ternyata masih penuh teman-teman. Ini nih. Jadi tidak sesuai dengan perencanaan ya. Apakah kurang sosialisasi atau memang perlu lagi ada perpanjangan pengosongan gitu ya. Nah, itu yang kemarin yang diharapkan oleh beberapa PO juga, katanya pengennya sih ada ada perpanjangan masa transisi gitu teman-teman ya. Nah, itu nanti kita coba lihat lebih detail ya. Nah, seharusnya memang ini, itu kenapa alah, pingsan atau apa itu ya. Waduh, ada apa ya itu ya. Nah, kita masuk aja teman-teman ke sini ya. Nah, inilah kondisi dari terminal Cicahem teman-teman, yang ternyata jadi parkiran liar gitu teman-teman ya. Wah, banyak sekali mobil-mobil terparkir di sini yang mungkin nggak punya garasi gitu ya, disimpan di terminal teman-teman. Waduh, ini jadi garasi terbesar. Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Nah, mau lihat juga nih teman-teman ya. Kita coba parkir dulu ya, gas. Oke teman-teman, kita mulai masuk ya ke terminal Cicahem ini, dan seperti ini teman-teman, ternyata masih ada ya untuk beberapa PO yang ngetem di sini atau menunggu penumpang, yang seharusnya itu katanya sih sejak tanggal 25 atau per tanggal 25 Mei kemarin seharusnya sudah mulai atau sudah harus dikosongkan ya. Tapi ternyata beberapa PO masih beroperasi ya di terminal Cicahem ini, yang menurut pengelola PO katanya sih, jadi tidak mudah untuk memindahkan para penumpang yang sudah terbiasa naik di terminal Cicahem ini teman-teman. Jadi karena sudah terbiasa gitu, mereka tuh taunya untuk misalnya ke Cirebon misalnya gitu ya. Nah, mereka tuh taunya ya ke Cicahem. Nah, itu dianggap kan sebagai ya pemasukan lah untuk PO kan. Nah, makanya PO itu masih beroperasi di terminal Cicahem ini katanya gitu ya, dan minta perpanjangan untuk relokasi gitu ya, relokasi ke terminal Lewi Panjang. Nah, itu yang diharapkan oleh beberapa pengurus PO lah. Tidak semuanya, karena udah banyak juga yang sudah mulai memindahkan armadanya ke terminal Lewi Panjang. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah Gunung Harta ya. Nah, ini yang
tadi kita bahas itu adalah pernyataan dari pengelola PO Gunung Harta yang ada di Cicahem, teman-teman ya. Nah, saya mengutipnya itu dari beberapa media sosial lah gitu ya. Yang katanya sih kalau bisa diperpanjang lagi lah gitu untuk bisa direlokasi gitu ya teman-teman ya. Dan seperti ini nih untuk keadaan di Terminal Cicahem, masih ada beberapa yang mungkin, nah ini teman-teman ya tuh, tuh udah ada yang seharusnya udah mulai kosong gitu ya, tapi terlihatnya masih ada PO yang menunggu penumpang. Hanya ada berapa ini? 1, 2, 3. Gunung Harta, Budiman, terus apa lagi tuh ya? Nah itu. Nah sedangkan kalau Damri sepertinya itu karena punya pemerintah itu bisa aja langsung gitu ya teman-teman. Nah jadi seperti ini nih kondisi dari Terminal Cicahem terkini ya setelah adanya himbauan untuk mengosongkan, karena Terminal Cicahem ini akan dijadikan depo gitu ya teman-teman ya. Nah ini akan dijadikan depo BRT atau Bandung Rapid Transit teman-teman. Dan ini sebetulnya hampir sudah kosong ya sebenarnya. Jadi tidak banyak lagi lah PO yang masih beroperasi di Terminal Cicahem ini ya. Hanya ada beberapa, dan katanya juga untuk beberapa warung kios yang menempati area dari Terminal Cicahem ini akan diberikan kompensasi teman-teman ya, atau direlokasi juga gitu. Nah itu menurut informasi dari Wali Kota Bandung teman-teman ya. Nah ini kita bisa lihat di sini masih ada sih, cuman nggak banyak, dan kemungkinan juga penumpang kalau misalnya yang sudah update lewat sosmed gitu ya, seharusnya sih memang udah tahu kebanyakan dari PO sudah dipindah ke Terminal Lewi Panjang ya. Tapi masih ada beberapa lah, karena ini mungkin transisi gitu ya, transisi relokasi gitu. Jadi mereka mungkin lebih mensosialisasikan nanti ke depannya mungkin gitu ya. PO ini akan pindah ke Terminal Lewi Panjang agar lebih halus lah transisinya gitu mungkin ya. Wow. Nah seperti ini teman-teman ya. Masih ada 2 atau 3 PO lagi lah yang masih beroperasi. Kemudian yang pasti juga beberapa kios pedagang juga sudah mulai kurang ya untuk pembelinya, karena memang sudah mulai sepi ya teman-teman ya. Nah ini juga seharusnya jadi perhatian pemerintah juga ya, karena ya jadi lapar teman-teman. Enak banget tuh, wow mantap, enak banget. Nah ini untuk relokasinya katanya atau kompensasi ya, diberikan kompensasi ya gitu. Ini teman-teman ya. Jadi masih ada lah 1, 2 atau 3 PO lagi yang masih beroperasi teman-teman ya. Ini terlihat Budiman untuk Pangandaran dan Bandung gitu. Jadi untuk tujuan Pangandaran dan tujuan Tasik gitu masih beroperasi ya di area Terminal Cicahem. Nah, kemudian juga ini ada warung-warung nasi di sini teman-teman ya. Tuh, warung nasi Bu Roroh. Tuh, mantap. Dan mungkin ini beberapa PKL juga nanti akan direlokasi, kecuali untuk
angkot ya teman-teman ya. Kalau untuk angkot itu mereka akan jadi feeder dan kayak semacam jadi satelit lah gitu ya. Jadi mereka terus berputar tanpa pemberhentian gitu maksudnya ya. Maksudnya tanpa pemberhentian itu ya mereka tidak punya terminal gitu lah teman-teman ya. Nah ini PO Sahabat nih, Prima Abadi ya yang masih beroperasi. Nah seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Ternyata juga masih ada ya. Dan kita juga masih lihat beberapa kios PKL atau kios-kios pedagang ya yang ada di Terminal Cicaheum yang masih beroperasi teman-teman ya. Ini seharusnya kalau ini jurusannya tuh ya, misalnya ini Purwokerto, Surabaya, Garut, Solo, Wonogiri. Nah ini ya bisa kelihatan Tegal, Purwokerto, Surabaya via utara, kemudian Jateng, Jatim via utara, Tasikmalaya, Wonosobo, Pangandaran, Solo, Jogja, Wonogiri, kemudian juga ada Malang, Blitar, Kudus, Jepara, Rembang via utara, Sumedang, Majalengka tuh. Jadi seharusnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 15 jurusan teman-teman ya. Yang asalnya itu ada 15 jurusan ya. Sebelum adanya rencana untuk pembangunan depo BRT ya atau Bandung Rapid Transit teman-teman, hanya tinggal dari 15 PO yang beroperasi itu hanya sekitar tinggal 3 lagi PO yang masih mungkin nanti ini nggak akan lama lagi juga akan kosong lah gitu ya. Hanya saja ini mungkin mereka masih perlu penyesuaian masa transisi gitu ya untuk bisa menyesuaikan dengan para penumpang yang sudah terbiasa ke Terminal Cicaheum ini teman-teman. Nah sekarang kita coba lihat jembatannya teman-teman ya. Mungkin kelihatan dari atas bisa lebih jelas view-nya. Nah dari sini rada lumayan wabs kalau ke sini teman-teman ya. Nah lumayan kotor Kita lihat JPO dari Terminal Cicaheum ini teman-teman. Wah, kalau di sini kelihatannya bagus nih, woy. Wow, lumayan. Ini juga ya. Wah, lumayan megah juga, lumayan kuat kayaknya sih ini ya. Keren, woy. Bisa kelihatan ya teman-teman ya. Mungkin itu ya situasi dan kondisi terkini dari Cicaheum. Dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan jalan-jalan seru melihat situasi dan kondisi terkini di lapangan yang ada di Terminal Cicaheum yang kemungkinan nanti akan dibangun depo Bandung Rapid Transit ya teman-teman. Kesimpulannya masih ada beberapa PO yang masih beroperasi tapi tidak banyak. Dari 15 PO dari 15 jurusan hanya ada sekitar 3 jurusan yang masih beroperasi. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan seru. Jangan lupa untuk dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam, guys. Oke. Sekarang kita sedikit bahas tentang BRT ya. Jadi gini,
BRT itu kependekan dari Bus Rapid Transit, transportasi umum berbasis bus dengan jalur khusus, biar lebih cepat dan efisien. BRT Bandung sendiri direncanakan untuk bikin perjalanan transportasi publik di Bandung Raya jadi lebih rapi dan cepat, dari kawasan Cicahem sampai pusat kota, termasuk lewat Cicadas. Nah, konsep BRT, Bus Rapid Transit, itu jawabannya. Bayangin ini, busnya punya jalur khusus sendiri, terpisah dari macet. Jadi meskipun kita lagi stuck di jalan, bus BRT ini bisa meluncur dengan lancar. Konsepnya, dia cepat kayak kereta, tapi fleksibel kayak bus. Keren kan? Rencananya BRT Bandung ini bukan cuma untuk kota Bandung doang, tapi untuk seluruh Bandung Raya. Bayangin, rutenya bakal nyambungin titik-titik penting, dari Cicahem, ngelewatin pusat kota, sampai ke kawasan seperti Cicadas dan Jatinangor. Nah, sekarang pasti pada mikir, wah, proyek segede ini, dananya dari mana dong? Betul nggak? Ini nih poin pentingnya. Karena skalanya yang besar buat nata transportasi satu wilayah, BRT Bandung ini bukan proyek biasa. Ini adalah proyek strategis nasional yang biasanya didukung penuh dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan didanai sama lembaga internasional kayak Bank Dunia. Angkanya bisa mencapai triliunan rupiah, guys. Kenapa segitu besarnya? Karena ini bukan cuma beli bus doang. Ini tentang membangun jalur khususnya, halte-halte modern yang aksesibel, sistem tiket digital, sampai pusat kendali yang canggih. Intinya, ini investasi besar-besaran untuk masa depan transportasi kita yang lebih baik. Kalau semua langkah itu dijalankan bareng-bareng, BRT bisa jadi cerita pembangunan yang menang buat semua, bukan sekedar proyek jalan. Jadi, gitu brosis, pembangunan itu penting, tapi begitu juga masa depan ribuan orang yang menggantungkan hidup di sana. Proyek dan manusia itu harus bisa jalan bareng. Kalau kamu punya pendapat tentang ini, setuju atau punya solusi lain, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, biar kita bisa ngobrol lebih banyak soal urban, infrastruktur, dan kehidupan kota. Jika kalian setuju bahwa pembangunan harus inklusif, like video ini sebagai bentuk dukungan. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang peduli dengan isu sosial dan pembangunan kota. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.